selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Rati, anak dari Galuh Asih, sepertinya akan mengalami mimpi buruk seperti ibunya. Bisakah dia selamat? Yuk, langsung saja disimak video berikut ini. Rati menangis keras. Usaha terakhir yang bisa dilakukannya ialah merapatkan kedua kakinya sedapat-dapatnya. Dan ini pun gagal karena Bayunata dengan mudah sekali menyibakkan kedua kakinya itu. Ya Tuhan, tolonglah hamba-Mu ini. Rati memohon jauh di lubuk hatinya. Dan pada saat itu, pertolongan Tuhan benar-benar datang. Pintu pondok tanpa suara sedikit pun tiba-tiba terbuka. Juga tanpa suara, sesosok tubuh bergerak cepat masuk ke dalam. Bayunata merasakan kedua pergelangan kakinya dicengkram. Dan sebelum dia tahu apa yang terjadi, mendadak sontak tubuhnya telah dibantingkan ke lantai pondok. Bayunata adalah seorang kepala rampok yang berilmu tinggi. Begitu tubuhnya terbanting keras ke lantai, dia sanggup bangun kembali dengan gerakan kilat, seraya melepaskan satu tendangan ke arah mana sudut matanya melihat sosok bayangan putih yang barusan masuk. Yang diserang nyatanya bukan seorang yang berkepandaian rendah pula, karena tendangan kilat Bayunata berhasil dielakkannya dengan miringkan tubuh ke samping. Di lain kejap, kedua orang itu telah berdiri berhadap-hadapan. Bang rendah, siapa kau? Bentak Bayunata. Di hadapannya berdiri seorang pemuda berbadan tegap. Baju putihnya tidak dikancing sehingga kelihatan dadanya yang lebar bidang. Pemuda ini berdiri bertolak pinggang. Rambut yang menjela bahu bergoyang-goyang ditiup angin yang berhembus dari pintu. Jika saja aku bertindak bukan atas nama orang lain, sudah kupecahkan kepala Bayunata, kata si pemuda. Kurang ajar, kutekuk batang lehermu, bang haram jadah. Bayunata menggembor lalu berkelebat dengan 10 jari tangan terpentang. Inilah gerakan yang dinamakan sepasang lengan baja meminta jiwa. Selain cepat, serangan ini menimbulkan angin yang luar biasa derasnya. Pemuda ini di tengah ruangan cepat-cepat menyingkir sewaktu dilihatnya 10 jari lawan dengan amat cepat menyambar ke batang lehernya. Namun, tak terduga begitu dia berhasil mengelak, sepasang lengan lawan laksana palu godam tiba-tiba membabat ke kepala dan pinggang. Si pemuda membuang diri ke samping. Tangan kiri menekan lantai, sedangkan kaki kanan berkelebat ke atas menendang ke arah salah satu lengan Bayunata. Ini adalah satu gerakan yang suka dilakukan. Tetapi si pemuda bersikap seolah-olah gerakan itu adalah gerakan main-main. Ini membuat Bayunata penasaran setengah mati. Dia bertekad untuk membunuh pemuda tak dikenal itu saat itu juga. Disambarnya golok besar di kaki tempat tidur. Sesaat kemudian, senjata yang beratnya hampir 20 kati itu sudah lenyap menjadi sinar putih yang berkiblat ganas ke arah tubuh pemuda berambut gondrong. Pemuda yang diserang amat terkejut.
Belum pernah dia melihat permainan golok yang demikian hebat. Selain golok itu besar dan berat, serta mendatangkan angin deras, sekali berkiblat senjata ini telah menebar 3 tebasan dan 4 tusukan ke arah 7 bagian tubuh si pemuda. Dalam tempo yang singkat, pemuda itu dibikin sibuk dan terdesak hebat. Golok lawan menyambar berputar menderu-deru. Beberapa kali hampir saja membuat dirinya celaka. Ketika dia mempunyai kesempatan, si pemuda menyambar pakaian Bayunata yang tercampak di lantai. Pakaian itu diputar-putarnya dan digunakan untuk menghadapi lawan. Wuk, wuk, wuk. Bayunata merasa dianggap enteng, apalagi pakaian yang di tangan si pemuda adalah miliknya sendiri. Permainan goloknya diperhebat, namun dia harus berhati-hati karena meskipun cuma sehelai pakaian, namun di tangan si pemuda, benda itu berubah menjadi satu senjata yang berbahaya. Golok Bayunata membabut ke dada. Membalik, memampas ke lambung kiri pemuda berambut gondrong. Di lain pihak, pakaian di tangan si pemuda meluncur berputar-putar, menyusup di bawah golok lawan, lalu sekali benda itu disentakkan, seluruh badan golok tahu-tahu telah terlibat. Bayunata berseru kaget. Cepat-cepat goloknya dibetot. Tapi apa yang terjadi ialah senjatanya itu tahu-tahu sudah terlepas dari tangannya. Bayunata berteriak marah. Dia menerjang ke muka dengan melepaskan satu pukulan sakti. Namun sebelum hal itu sempat dilaksanakannya, si pemuda lebih cepat menghantamkan telapak tangannya ke kening kepala penjahat itu. Tak ampun lagi, Bayunata terpelanting dan jatuh punggung di lantai tak sadarkan diri. Kening yang bekas dipukul kelihatan berwarna hitam. Di situ tertera pula 3 barisan angka berwarna putih. Angka 212. Pergunakanlah spray tempat tidur untuk menutup pakaianmu, kata si pemuda berambut gondrong pada Ratih. Bila si gadis sudah menutupi tubuhnya yang hampir keseluruhannya bertelanjang bulat itu dengan kain spray, maka si pemuda berkata lagi, "Kita harus meninggalkan tempat ini." "Kau mesti membunuh manusia itu, saudara. Kau harus membunuhnya," kata Ratih. Si pemuda menggeleng. "Aku dipesan untuk tidak melakukan hal itu. Kelak hari pembalasan akan tiba." "Kalau begitu, aku sendiri yang akan menebas batang lehernya," kata Ratih. Dia membungkuk mengambil golok besar milik Bayunata. Ketika tangannya bergerak hendak melaksanakan niatnya, si pemuda mencekal lengannya. Trak! "Belum saatnya dia harus dibunuh, saudari." "Kau tak berhak melarangku. Lepaskan tanganku." Si pemuda mengambil golok besar dari tangan Ratih, melemparkannya ke sudut kamar. "Mari ikut aku." "Tidak, aku tidak percaya padamu. Kau juga manusia jahat. Pergi." Ratih mengangkat tinjunya tinggi-tinggi, hendak memukul si pemuda. "Kau terlalu banyak cerewet." Si pemuda kehilangan kesabarannya. Ditotoknya leher gadis itu. Tuk! Dalam keadaan kaku tegang, Ratih kemudian dipanggulnya. Namun begitu dia sampai di ambang pintu, 2 orang rampok muncul dengan golok di tangan. Dan tanpa banyak cerita, keduanya terus menyerang si pemuda. Bagus, kalian minta mari lebih dekat. Rampok yang pertama berteriak keras. Rampok yang pertama berteriak keras. Tendangan melanda perutnya. Tubuhnya mental keluar pintu. Rampok yang kedua melengah kaget. Jika begini, naga-naganya lebih baik diangkat kaki. Namun sebelum hal itu sempat dilakukannya, rambutnya telah kena dijambak. Lain detik, terdengar kepala yang diadu dengan sanding pintu pondok yang keras. Rampok itu melosor di jembatan gantung tanpa nyawa. Si pemuda dan Ratih sesaat kemudian telah lenyap dari tempat itu. Bukit itu berbentuk bulat. Tepat di pertengahannya terdapat tanah yang muncung ke atas juga berbentuk bulat. Karena bentuknya yang demikian itulah bukit tersebut kemudian dinamakan Bukit Gong. Pada tanah yang muncung di pertengahan puncak Bukit Gong, berdirilah sebuah bangunan kayu jati berukir-ukir amat bagus. Siapakah yang diam di tempat itu?
Sebelum kita mencari tahu siapa pemilik atau siapa penghuni pondok tersebut, marilah kita ikuti perjalanan Ratih. Gadis yang telah dibawa oleh pemuda berambut gondrong dari hutan buludak yang menjadi sarang rampok Bayunata. Bagaimana kelanjutan kisah perjalanan Ratih dan pemuda berambut gondrong itu? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.